Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elvira Veta Desunion dengan nomor 2018 310 143. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Merger dan Akuisisi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan PT Indofood Sukses Makmur di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. Pada bab 1, saya akan menjelaskan tentang fenomena penelitian dan alasan dilakukannya penelitian. Pada saat sekarang ini, banyak sekali perusahaan yang semakin berkembang dan mengikuti perkembangan teknologi yang saat ini sudah semakin canggih. Banyak perusahaan juga yang semakin mengembangkan dan memiliki banyak strategi agar perusahaan yang dimiliki tetap berkembang dan tidak bangkrut. Strategi yang efektif yang dipilih perusahaan yaitu dengan melakukan merger dan akuisisi dengan perusahaan. Alasan perusahaan-perusahaan melakukan kerjasama melalui merger dan akuisisi antara lain karena adanya pertumbuhan perusahaan. Adanya sinergi yang sangat memungkinkan perusahaan yang telah melakukan merger dan akuisisi mengalami peningkatan dan semakin baik dibandingkan dengan sebelum melakukan merger dan akuisisi. Peningkatan dana secara instan, bertambahnya keterampilan manajemen atau teknologi, pertimbangan pajak, dan peningkatan likuiditas. Selanjutnya, alasan saya melakukan penelitian untuk menganalisis perusahaan, apakah ada perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah dilakukan merger dan akuisisi. Pada bab 2, saya akan menjelaskan tentang perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama ada Bella Mustika Ratnaningtyas, Rahman Amrullah Suhaidi. Perbedaan penelitian sampai yang digunakan yaitu 5 perusahaan subsektor properti serta real estate yang melakukan akuisisi periode 2012 sampai 2016 yang terdaftar pada Bursa Efek. Penelitian saya menggunakan satu sampel saja yaitu perusahaan PT Indofood Sukses Makmur yang ada di Bursa Efek. Berikutnya ada Miftahul Khoir, ahli Kesuma. Perbedaan penelitian menggunakan sampel dari PT Garuda Indonesia dan saya menggunakan sampel dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Berikutnya ada Hanif Artafani, Biasmara, dan Pande Made Rahayu Srijayanti. Perbedaan penelitian ini menggunakan CAR, FDR, NPF, BOPO, dan DPK sebagai variabel independen yang merupakan rasio keuangan dan memakai ROA sebagai variabel dependen yang merupakan rasio profitabilitas. Populasi di penelitian yaitu Bank Umum Syariah yang merupakan anak perusahaan BUMN. Di antaranya Bank Umum Syariah, PT Bank Syariah Berdikari, PT Bank BRI Syariah, serta PT Bank BNI Syariah. Pada penelitian saya menggunakan variabel merger dan akuisisi. Variabel independen adalah current ratio, debt to equity, return on asset, dan net profit. Populasi penelitian saya adalah perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Berikutnya ada Christina Perez, Diana Benito Osorio, dan Susana Maria Garcia. Perbedaan penelitian, data yang digunakan, informasi yang dikumpulkan berasal dari sumber sekunder yang telah dikumpulkan dan diorganisir data dari laporan perusahaan. Variabel yang digunakan, common operation, affected industry, platforms, and traditional company internet. Berikutnya ada Firda Mega Karisma. Perbedaan penelitiannya yaitu objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang berfokus pada subsektor properti dan real estate yang melakukan merger dan akuisisi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014
tahun 2015 dan tahun 2016 dengan menggunakan laporan tahunan, yaitu 1 tahun sebelum dilakukannya merger dan akuisisi dan 3 tahun sesudah dilakukannya merger dan akuisisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran. Keadaan rasio debt to equity, net profit margin, return on asset memiliki pengaruh terhadap merger dan akuisisi. H1, current rasio memiliki pengaruh terhadap merger dan akuisisi. H2, debt to equity memiliki pengaruh terhadap merger dan akuisisi. H3, net profit margin memiliki pengaruh terhadap merger dan akuisisi. H4, return on asset memiliki pengaruh terhadap merger dan akuisisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3. Dalam bab 3 terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada rancangan penelitian, kedua ada batasan penelitian, yang ketiga ada identifikasi variabel, yang keempat ada definisi operasional dan pengukuran variabel, yang kelima ada populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, yang keenam data dan metode pengumpulan data, dan yang ketujuh adalah teknik analis data. Rancangan penelitian adalah rencana atau sebuah susunan riset yang mengatur suatu proses hasil dari riset baik berupa valid, objektif, dan efisien. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan saat telah dilakukan merger dan akuisisi dan apa saja pengaruh saat perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Batasan materi pada penelitian saya yang pertama itu perusahaan yang diteliti adalah perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Yang kedua, periode yang digunakan pada penelitian yaitu tahun 2017 sampai 2020. Dan yang ketiga, perusahaan yang memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian tentang variabel independen yaitu laporan merger dan akuisisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi variabel. Variabel independen biasa disebut variabel bebas, di mana variabel ini memiliki arti variabel yang mempengaruhi perubahan atau timbulnya variabel terkait variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Ini antara lain yaitu merger dan akuisisi. Variabel dependen biasa disebut variabel terikat yang memiliki arti variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas, variabel dependen yang digunakan adalah current ratio, debt to equity, return on asset, dan net profit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi operasional dan pengukuran variabel. Variabel dependen ialah merger dan akuisisi. Sebelumnya, merger itu terdapat 4 macam. Yang pertama itu ada merger horizontal, merupakan suatu proses merger yang menggabungkan 2 perusahaan atau lebih, yang mana jenis usahanya masih sama. Yang kedua itu ada merger vertikal, proses merger yang meleburkan beberapa perusahaan yang saling berhubungan, misalnya di dalam alur produksi yang berurutan. Yang ketiga itu ada konglomerat, merupakan suatu proses merger yang menggabungkan beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang tidak berhubungan satu sama lainnya. Dan yang keempat adalah merger non-generic. Itu merupakan suatu proses merger yang menggabungkan beberapa perusahaan atau lebih yang mana bentuk usahanya itu masih berhubungan namun berbeda produk. Akuisisi merupakan penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Keuntungan atau manfaat akuisisi itu ada 4. Yang pertama, peningkatan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dalam bisnis sekarang daripada melakukan pertumbuhan secara internal. Yang kedua, mengurangi tingkat persaingan dengan membeli beberapa badan usaha guna menggabungkan kekuatan pasar dan pembatasan persaingan. Yang ketiga, memasuki pasar baru penjualan di pasaran sekarang yang tidak dapat ditembus. Dan yang keempat, menyediakan managerial skill, yaitu adanya bantuan manajerial mengelola aset-aset badan usaha. Variabel independen
pada penelitian ini adalah current ratio, debt to equity, return on asset, dan net profit. Menurut Kashmir, current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Menurut Sukmawati Sukamuja, pengertian debt to equity ialah mengukur presentasi liabilitas pada struktur modal perusahaan. Menurut Wijeningrum Puspita Suhada Pepujaya, net profit margin ialah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih sesudah dipotong menggunakan biaya serta pajak. Dan yang terakhir ROA, menurut Rifai, ROA artinya kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktifanya untuk memperoleh laba. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan PT Indofood Makmur yang ada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik analisis data. Tahap-tahap yang dilakukan dalam pengolahan data sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sampel merger dan akuisisi perusahaan PT Indofood Makmur. Yang kedua, mengidentifikasi current ratio, debt to equity, return on asset, dan net profit. Yang ketiga, melakukan pengujian kuantitatif. Dalam penelitian ini, pengujian statistik dilakukan untuk menguji antara pengaruh variabel merger dan akuisisi dengan current rasio, debt to equity, return on asset, dan net profit. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.